وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pengajian kitab fikih mazhab Syafi'i dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang haid dan istihadah. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Fasal baru tentang haid wal istihadah dan istihadah atau darah rusak, nifasi dan nifas atau darah melahirkan. Jadi kita akan mempelajari insyaallah ta'ala 3 macam darah yang keluar dari tubuh wanita. Yang pertama darah normal, darah bulanan disebut darah haid. Yang kedua darah sakit atau darah rusak disebut istihadah. Yang ketiga darah melahirkan disebut nifas. Maka kita mulai dari yang pertama tentang haid. Dia mengatakan wa aqallul haidi, dan minimalnya haid yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam alias 24. Maka kalau ada haid kurang dari 1 hari 1 malam, mohon maaf, kalau ada darah kurang dari 1 hari 1 malam, maka bukan darah haid karena tidak memenuhi syarat sebagai haid. Misalnya seorang wanita keluar darah cuma 12 jam, nah ini bukan darah haid, ini darah rusak. Atau 20 jam, nah ini bukan darah haid, ini darah rusak. Darah haid harus 24 jam. Hari semalam itu totalnya 24 jam. 23 jam, berarti bukan darah haid karena tidak memenuhi syarat. Kalau ditanya apa sih dalilnya minimal haid harus sehari semalam, maka jawabannya adalah dalilnya di sini bukan Quran, bukan hadis, tetapi dalilnya adalah pengalaman atau adat kebiasaan. Para ulama mengatakan al-adah muhakkamah. Namanya adat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Maksudnya begini, melihat kondisi wanita, kita generasi sana, generasi sini, kabilah sana, kabilah sini. Ternyata setelah dicek itu rata-ratanya bisa disimpulkan haid itu 1 hari 1 malam. Nah, maka dari kejadian itu kemudian diambil kesimpulan umum, maka haid sehari semalam. Jadi semua yang disebutkan di sini, minimalnya, maksimalnya, kebiasaannya, ini semuanya rata-rata sumber hukumnya dari adat kebiasaan atau penelitian terhadap adat kebiasaan para wanita. Kemudian beliau mengatakan wa aktsaruhu, dan maksimalnya haid adalah 15 yauman, 15 hari bilayaliha plus malam-malamnya. 1 bulan berapa hari? 30 hari. Nah, maka berarti maksimal haid adalah setengah bulan alias 15 hari. Memang tidak banyak wanita yang mengalami haid 15 hari. Tetapi ada. Nah, maka hukum ini dibuat setelah melakukan penelitian terhadap rata-rata para wanita, kesimpulannya seperti itu. Kemudian wa ghalibuhu, dan kebiasaannya haid atau mayoritasnya haid adalah situn, 6 hari, au sab'un, atau 7 hari. Nah, khusus poin ini ada dalilnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk poin pertama dan kedua, minimal haid dan maksimal haid tidak dari sabda Nabi, tapi dari pengalaman atau penelitian. Tapi untuk poin ketiga ini langsung dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Beliau pernah mengatakan kepada seorang wanita yang mengalami darah rusak, yaitu Hamnah binti Jahsh, tahayyadi sittata ayyamin aw sab'at ayyamin. Silahkan kamu menjalani haid selama 6 hari atau 7 hari. Maksudnya Nabi apa? Maksudnya sesuai kebiasaannya. Biasanya ada yang 6 hari, silahkan 6 hari. Kebiasaannya ada yang 7 hari, silahkan 7 hari. Nah, maka dari hadis ini diambil kesimpulan berarti rata-rata haid adalah 6 atau 7 hari. Dan ini sama saja, wanita Arab, wanita Jawa, wanita manapun, rata-rata haidnya selama 6 hari atau 7 hari sepekan. Adapun usianya, beliau mengatakan bahwa adapun waktu haid ba'da tis'i sinin, setelah 9 tahun usia wanita. Jadi kalau ada anak usia 8 tahun keluar darah, ini bukan darah haid. Kenapa? Belum saatnya dia keluar darah haid. Sama dengan ada seorang bayi malam-malam ngompol. Tidak perlu dipikirkan ini junub atau bukan, nggak perlu. Kenapa? Anak bayi belum bisa mengalami junub. Nah, haid juga begitu. 9 tahun itu yang bisa mengalami haid. Sebelum 9 tahun tidak mengalami haid. Maka kalau ada anak usia 8 tahun keluar darah, kita hukumi darahnya darah rusak. Apa dalilnya menetapkan 9 tahun ini? Aisyah mengatakan, "Idza balaghatil jariyatu tis'a sinin fahiya imra'ah." Kalau anak kecil sudah mencapai usia 9 tahun, berarti dia wanita dewasa. Ini perkataan siapa? Aisyah. Yang meriwayatkannya adalah Imam Tirmidzi. Kenapa saya ulangi bahwa ini perkataan Aisyah? Karena ada hadis dikatakan sebagai sabda Nabi bahwa Nabi mengatakan seperti itu, tapi tidak sahih. Maka ungkapan 9 tahun ini sudah dewasa, ini yang benar bukan sabda Nabi, tapi perkataan Sayyidatuna Aisyah. Dan perkataan Aisyah ini kuat. Dari mana? Tahunya. Dari sikap Nabi kepada Aisyah. Aisyah oleh Nabi dinikahi pada usia 6 tahun. Tapi apakah 6 tahun langsung dikumpuli? Tidak. Ditunggu sampai usia 9 tahun. Setelah Aisyah usia 9 tahun, baru diajak bareng dengan Nabi dalam satu rumah. Artinya baru dikumpuli pada usia 9 tahun itu. Seolah-olah Nabi mengajarkan wanita yang sudah siap untuk dikumpuli, itu adalah usia 9 tahun. Di bawah itu belum siap. Gampangannya kalau buah itu masih mentah dipangan, atos malah gigi bisa tampal. Ditunggu buahnya matang dulu. Nah, maka demikian juga perempuan itu untuk dikumpuli tunggu usia 9 tahun dulu. Baik, sampai di sini sudah selesai pembahasan beliau tentang haid. Apa kebalikan dari haid? Suci. Nah, maka beliau mengatakan wa aqallut tuhri. Adapun minimal suci bainal haidataini, di antara dua haid adalah 15 yauman, 15 hari, bilayaliha plus malamnya. Berarti minimal suci sama dengan maksimal haid. Maksimal haid tadi berapa? 15 hari. Nah, kebalikan dari haid adalah suci. Berarti minimal suci adalah 15 hari ini. Maka fikih seperti ini. Ini kalau kita hafalkan, maka insya Allah masalah-masalah darah wanita jadi mudah diselesaikan. Kenapa seringkali banyak wanita tanya, Ustaz ini darah gini gimana ini, darah haid atau bukan? Itu karena tidak menguasai fikih seperti ini. Coba para ibu-ibu kuasai fikih Syafi'i ini. Nanti panjenengan akan dapat jawaban gampang untuk masalah-masalah darah yang keluar dari panjenengan. Nggak perlu tanya Abu Zaidun atau ngalami. Tapi faktanya seperti itu. Seringkali ibu-ibu itu tanya kepada saya, ini darah begini gimana Ustaz? Darah begini gimana? Ya tak datin jani sing ngalami kowe teko aku. Tapi kita tak jawab. Karena apa? Kita sudah punya konsepnya ini, fikih mazhab Syafi'i. Dengan fikih ini kita bisa memberikan
jalan keluar. Gampang, jawabannya gampang karena sudah paham fikihnya. Kalau nggak pernah mempelajari begini akan bingung. Tapi saya harus jujur ya, ini masalah seperti ini masalah khilafiyah. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan tidak ada batas minimal haid, tidak ada batas maksimal haid. Oke lah, pendapat seperti itu ada karena memang Rasulullah tidak pernah membatasi minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Tapi sudah saya jelaskan tadi, ini hukum dibuat berdasarkan penelitian atau kebiasaan. Dan para ulama sudah membuat kaidah al-adah muhakkamah, kebiasaan bisa ditetapkan sebagai acuan hukum. Baik, kembali ke sini, kemudian beliau menjelaskan apa-apa yang haram pada saat seseorang mengalami haid. Beliau katakan wa yahrumu, dan haram bihi dengan sebab haid. Satu, ma yahrumu, apapun yang haram bil janabah, dengan sebab junub. Kenapa haid disamakan dengan junub? Karena sama-sama hadas besar. Hadas besar ciri-cirinya apa? Yaitu kalau mau selesai harus ditutup dengan mandi. Nah, berarti sama-sama. Maka apa yang haram dengan sebab janabah, diulangi lagi pelajaran yang kemarin, dilihat. Misalnya baca Quran dan sebagainya. Nah, itu semuanya berlaku untuk yang haid. Tapi sekali lagi ini mazhab Syafi'i. Okay? Mazhab Syafi'i memang melarang wanita haid membaca Quran. Kalau panjenengan belajar Sahih Bukhari, panjenengan tahu bahwa Imam Bukhari berpendapat wanita haid boleh membaca Quran. Maka kalau panjenengan memang membutuhkan membaca Quran pada saat haid, pakai mazhab Imam Bukhari boleh enggak? Ya boleh saja, sama-sama ulama. Okay? Tapi yang jelas kita ngerti sekarang bahwa dalam mazhab Syafi'i haram baca Quran. Apakah ada dalilnya? Ada, tetapi dhaif. La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Orang junub dan orang haid tidak boleh membaca sedikit pun Quran. Hadis riwayat Tirmidzi tapi dhaif. Nah, gara-gara dhaifnya ini muncul perselisihan pendapat, dan itu sudah sering seperti itu. Hari ini tadi ada orang tanya kepada saya, bayi lahir diadzani sahih atau tidak? Nah, saya jawab, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Yang menganggap dhaif berarti tidak disunahkan. Yang menganggap sahih berarti disunahkan. Pun selesai, pilih mana terserah, karena semuanya pendapat ulama kita. Saya 5 anak saya nggak ada yang saya adzani, nggak ada. Dan sebenarnya tujuan dari azan itu supaya ketika bayi lahir keluar, pertama kali yang masuk ke telinga dia adalah suara azan. Tapi faktanya tampaknya nggak begitu. Karena bapak azan itu biasanya setelah bayi keluar dan sudah mendengar suaranya bidannya teriak nopo atau ngomong nopo. Nah, jadi bukan pertama kali lagi azan yang masuk itu. Ya setelah lah. Ya nggak masalah, seandainya mau diamalkan silahkan. Tapi kalau tujuannya adalah pertama kali yang masuk azan, itu ternyata sekarang ini tampaknya tidak demikian. Kemudian yang kedua, wa mururul masjid, melewati masjid tidak boleh. In jika khafat kuat talwifahu, mengotori masjid. Berarti wanita haid melewati masjid hukumnya 2. Kalau aman dari mengotori masjid, maka boleh. Kalau tidak aman dari mengotori masjid, maka haram. Zaman dulu, mohon maaf, tidak ada softtek. Adanya ya kain-kain diikat begitu, sehingga kadang-kadang darahnya masih keluar. Nah, sekarang sudah rapat, maka karena sudah rapat, tampaknya sudah lebih aman pada masa sekarang daripada zaman dulu. Tapi wanita juga bertingkat-tingkat. Ada wanita yang ketika haid darahnya mengucur kayak keran dibuka deras. Nah, sehingga meskipun sudah pakai pembalut masih aja keluar. Ada juga yang keluarnya biasa saja, sehingga aman. Nah, maka hukumnya ngacu kepada fikih ini. Itu kalau aman silahkan, kalau tidak aman nggak boleh. Kenapa? Karena masjid harus dimuliakan karena termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, was-shaumu, dan haram puasa. Nah, kalau ini jelas sepakat ulama, tidak boleh wanita haid berpuasa. Kalau nekat puasa gimana? 2. 1, berdosa. 2, tidak sah puasanya. Jadi ada nggak puasa berdosa? Ada. Wanita haid nekat puasa, maka berdosa. Kok bisa berdosa? Walau kan bid'ah kok. Bid'ah itu hukumnya dosa.
Yang keempat, wa talaqu fihi, dan dicerai di dalam masa haid, nggak boleh. Haid itu talak itu harus pada saat wanita suci, dan pada masa suci tadi belum dikumpuli oleh suaminya. Kecuali kalau dia hamil, maka meskipun sudah dikumpuli oleh suaminya, boleh untuk cerai. Tapi kalau dia tidak hamil, maka harus di masa suci, dan di masa suci tersebut belum dikumpuli. Misalnya dia haid selesai hari Ahad, kemudian hari Senin sudah dikumpuli, maka hari Selasa talak, nggak boleh, haram, dosa suaminya. Kalau mau mentalak istrinya, padahal dia selesai haid hari Ahad, maka talaklah hari Senin sebelum dikumpuli. Mentalak hari Senin, habis itu Selasa kumpul, berarti rujuk. Karena rujuk itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Ngumpuli istri sama dengan rujuk. Meskipun kalimatnya tidak terungkap dalam mulut, aku rujuk kamu, tidak. Tapi terungkap dalam perbuatan, podo wae. Kemudian wal istimta, dan bersenang-senang dengan istri, bima baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Jadi area antara pusar sampai lutut tidak boleh disentuh oleh tangan suami atau anggota tubuh suami. Bolehnya disentuh kalau sudah ditutupi sarung. Tutupi sarung antara pusar sampai dengan lutut. Nah, setelah itu disentuh di atasnya sarung, boleh. Tapi kalau dirogohkan di bawahnya sarung, nggak boleh. Karena kulit ketemu kulit, ini bisa menyebabkan apa? Syahwat muncul. Kalau sudah muncul, nanti bisa hubungan intim, padahal haram hubungan intim pada saat haid. Ini mazhab Syafi'i lagi. Adakah pendapat yang lain? Ada. Sebagian ulama berpendapat yang haram cuma satu, jima tok. Adapun selain jima, meskipun areanya antara pusar sampai lutut, masih halal. Yang penting tidak jima. Nah, menurut saya, wallahu a'lam bishawab, ini fikih bisa dikompromikan. Tergantung orangnya. Kalau orangnya syahwatnya 200 derajat, maka jangan pakai pendapat tadi. Tapi kalau syahwatnya 5 watt, nah silahkan pakai mazhab itu, nggak apa-apa. Karena 5 watt diganggu begitu itu nggak akan sampai kemudian melakukan hubungan. Ya paling cuma pegang-pegang saja, nggak sampai hubungan. Baik, maka panjenengan bisa melihat diri panjenengan masing-masing. Saya ini termasuk berapa watt? 200 watt pakai mazhab Syafi'i. 5 watt silakan pakai mazhab tadi. Kemudian beliau mengatakan wajibu 'alaiha, dan wajib bagi wanita haid qada'us shaumi, mengganti puasanya, dunas sholati, bukan salatnya. Ini maksudnya puasa wajib dan salat yang wajib. Salat wajib tidak diganti oleh wanita haid. Puasa wajib diganti oleh wanita haid. Kenapa kok dibedakan? Jawabannya 2. Jawaban pertama adalah dalil naqli. Dalil naqli itu apa? Langsung dari Rasulullah SAW. Aisyah ditanya oleh muridnya, wahai Bunda Aisyah, kenapa ya kalau kita haid, kita disuruh ganti puasa, tapi sholatnya nggak diganti? Maka Bunda Aisyah mengatakan, dulu di masa Nabi, kita mengalami haid. Lalu oleh Nabi kita disuruh mengganti puasa, dan tidak disuruh mengganti salatnya. Berarti itulah yang kita lakukan. Nah, ini dalil naqli namanya. Yang kedua, dalil akli. Secara pemikiran bisa dipikir, kenapa salat tidak diganti sementara puasa diganti? Karena puasa itu 1 tahun hanya 1 bulan tok, 1 kali bulan Ramadan. Tapi salat itu setiap hari 5 kali, Pak. Seandainya ada wanita yang mengalami haid maksimal, yaitu 15 hari. Gimana coba? Utang salat 15 kali 5, warapuyang. Nah, maka Allah paham, ini wanita haid, kalau disuruh ganti salat, pasti mumet dong. Nah, Islam itu adalah agama yang mudah, tidak bikin mumet orang. Makanya Islam kemudian mengatur, kalau kamu haid, tidak usah mengganti salat. Sekali lagi, ini semuanya adalah puasa dan salat yang wajib. Adapun kalau puasa dan salat sunnah, maka puasa sunnah boleh diganti, boleh juga tidak diganti.
Intinya mengganti puasa itu hukum atau mengganti amalan itu hukumnya sesuai dengan asal amalan tadi. Kalau amalannya wajib, maka menggantinya juga ikut wajib. Amalannya sunnah, maka menggantinya juga sunnah. Contoh, ada wanita yang suka puasa Senin Kemis. Kemudian dia haid. Maka pada hari Senin dia nggak puasa. Boleh nggak dia mengganti Jumat dan Kemis? Boleh. Kenapa boleh? Karena memang hukum mengganti adalah sesuai dengan hukum asalnya. Asalnya sunnah, maka menggantinya juga sunnah. Asalnya wajib, maka menggantinya juga wajib. Maka wanita tidak puasa Ramadan karena haid, hukum mengganti Ramadan adalah wajib. Hukum mengganti Senin Kemis adalah sunnah. Apakah ini sepakat ulama? Sepakat. Kecuali satu aja. Kelompok ahli bid'ah namanya Khawarij. Khawarij mengatakan wanita wajib ganti puasa dan sholatnya sekaligus. Malah ada pengajian kok mewajibkan wanita mengganti sholat pada saat haid. Yakinilah bahwa dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu ahli bid'ah. Hati-hati. Maka ngaji itu tidak kepada semua orang yang ngomong, enggak semua yang pakai baju, enggak semua yang pakai miskin, enggak. Yang disampaikan benar atau tidak? Yang disampaikan Quran, hadis, pemahaman ahlu sunnah pakai. Tetapi kalau Quran, hadis, pemahaman kelompok sesat jangan dipakai. Baik, kita lanjutkan. Faslun, pasal baru fil mustahadah, tentang wanita yang mengalami istihadah alias darah rusak. Darah rusak definisinya apa? Definisinya adalah darah yang bukan haid dan bukan nifas. Gampang baik. Yang itu haid, itu nifas, berarti rusak, selesai. Karena cuma ada 3 tadi. Darah haid itu darah yang normal, bulanan. Darah nifas itu darah melahirkan. Kalau ada darah selain itu, berarti dipastikan rusak darahnya. Beliau mengatakan, wal mustahadatu, dan wanita yang mengalami istihadah, taghsilu farjaha, dia membasuh farjinya dulu, thumma tahsyuru, kemudian menyumpelnya dengan kapas, ya, menutupnya dengan kapas, illa idza ahraqa haddam, kecuali kalau darah itu membinasakan dia, maksudnya darahnya kencang sekali sampai sangat deras. Aukanat sha'imah, atau adalah dia sedang puasa. Fa'ilam yakfiha, apabila tidak mencukupinya, maksudnya dicukupi atau ditutupi kapas tidak cukup karena darahnya terlalu deras, maka taksibu, dia ikat bikhirqatin, dengan kain. Kalau zaman sekarang bahasanya ya dengan soft tape, dengan pembalut. Umma tatawaddu, kemudian dia berwudu, au tatayammamu, atau dia bertayamum, fil waqti, pada waktu salat tersebut. Jadi kalau sudah masuk waktu salat, waktu badiru, dan dia bersegera di salati, untuk salat. Jadi wanita yang mengalami istihadah itu adalah wanita yang darahnya keluar terus, Pak. Enggak ada batasan keluarnya, setiap hari keluar terus. Kalau haid kan ada batasannya kan, 6 hari atau 7 hari itu yang biasa, 15 itu yang maksimal. Nah, ini setiap hari dalam 1 bulan keluar terus. Seperti Hamnah, sahabat Nabi SAW, perempuan. Demikian juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, ada beberapa perempuan sahabat Nabi mengalami istihadah. Sebabnya istihadah macam-macam. Ada yang sebabnya karena sudah agak tua. Ketika masih muda mengalami haid. Nah, ketika sudah masuk usia tua, menjelang berhenti haidnya itu, menjelang apa? Berhenti haid, kadang-kadang terjadi darah rusak begitu. Atau karena seorang wanita jatuh dari tempat yang tinggi, akhirnya dia mengalami seperti cedera, setelah itu keluar darah rusak, atau sebab-sebab yang lainnya. Maka kalau keluar darah seperti ini, setiap hari keluar darah, maka cara sholatnya adalah setiap mau sholat, satu harus cuci kemaluannya dulu, karena kemaluannya mengeluarkan darah. Darahnya itu dicuci. Nah, setelah dicuci kalau masih keluar, nah supaya nggak keluar, dimampetin dengan kapas. Biasanya keluarnya nggak basah begitu, sehingga dengan kapas pun sudah cukup.
Tapi ada sebagian wanita meskipun istihadah keluarnya deras seperti haid, akhirnya harus pakai pembalut. Kalau bisa dengan pembalut, ya alhamdulillah dengan pembalut. Kalau nggak bisa juga pakai pembalut masih deras seperti yang dialami oleh Hamnah, ya sudah sholat apa adanya, sholat sambil netes tes nggak apa-apa, karena memang terpaksa. Tapi kondisi normal, sholat dalam kondisi bagus, ya tidak ada darah yang menetes karena sudah ditutup. Ini yang pertama ya, ditutup. Yang kedua, dia berwudunya setiap sholat, maka tidak boleh hanya berwudu satu kali untuk sholat maghrib dan isya, jamak misalnya, nggak bisa. Sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ya. Dan wudunya harus sudah masuk waktu. Jam 11 wudu untuk sholat duhur nanti, nggak bisa. Nunggu dulu sampai apa? Azan duhur. Kalau jam 11 wudu untuk sholat duha, silakan. Tapi begitu azan duhur jam 12, maka dia harus wudu lagi. Karena posisi wudunya itu sama sekali tidak melenyapkan hadas yang berupa darah keluar. Darahnya keluar terus. Sehingga ini adalah kondisi khusus di mana dia boleh sholat dalam keadaan keluar darah karena kondisinya kondisi terpaksa. Maka karena kondisi terpaksa disesuaikan hukumnya dengan kebutuhan. Dia butuh wudu untuk sholat duhur kapan? Ya kalau sudah masuk waktu duhur. Belum masuk waktu duhur, dia belum butuh wudu untuk sholat duhur. Memang belum boleh untuk sholat duhur. Maka nggak boleh apa? Sebelum duhur wudu dulu, habis itu sholat duhur nggak bisa. Nah setelah wudu, tubadir, langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Habis wudu kemudian ngopi dulu, atau makan dulu, atau tidur dulu. Nah, nanti sama saja, kamu tidur dulu, akhirnya darahnya keluar deras lagi, sehingga nutupnya nggak ada fungsinya. Karena fungsi nutup tadi supaya kita sholat dalam keadaan suci, tidak keluar darah. Nah, maka setelah wudhu langsung sholat. Yang dikira-kirakan nanti setelah selesai sholat mungkin darahnya keluar lagi, nggak ada masalah. Yang penting sudah ditutup tadi. Beliau mengatakan wa in akharat, kalau dia mengakhirkan sholat li ghairi maslahatis sholat, tanpa maslahat sholat, ista'nafat, maka dia mulai dari awal lagi. Mulai dari awal maksudnya dari basuh farji, menutupi dengan kapas, berwudu lagi, begitu. Dimulai dari awal, 3 ini tadi, urut nih. Membasuh farji, menutupi dengan kapas, berwudu nih. Urut dari awal lagi. Kenapa? Dia undurkan tanpa maslahat sholat. Tetapi kalau dia mengundurkannya gara-gara maslahat sholat, nggak apa-apa. Contohnya gimana? Mengundurkan sholat gara-gara maslahat sholat. Misalnya, seorang wanita setelah berwudu, dia tidak langsung sholat. Karena tempatnya ternyata masih najis. Nah, dia harus bersihkan dulu tempat tersebut dari najis. Setelah tempatnya bersih, baru dia bisa sholat di situ. Nah, berarti ini mundur ini. Tapi mundurnya gara-gara apa? Maslahat sholat. Dia bersihkan ngepel perlu 10 menit misalnya. Nah, setelah 10 menit selesai ngepel, baru sholat. Boleh nggak langsung sholat? Atau harus wudu lagi? Boleh langsung sholat. Wudunya nggak harus diulang lagi. Kemudian, watajibu dan wajib at-taharatu, bersuci, watajdidu taksibi, dan memperbaharui softteknya tadi, likulli fardin, untuk setiap salat fardu. Maka kalau dia salatnya 5 kali, berarti ganti pembalut sebanyak 5 kali. Wah, ini terlalu memberatkan saya. Nah, kalau memberatkan, ada solusi yang lain. Rasulullah katakan, kamu boleh mengundurkan sholat duhur menjelang asar. Kamu undurkan sholat maghrib menjelang sholat isya. Sehingga mengganti pembalutnya cukup 3 kali. Sebelum subuh ganti pembalut. Nanti duhur asar, mulai sholat duhur jam 3. Kemudian jam 3:04 masuk asar, sholat asar. Maka pembalutnya cukup apa? 1. Karena masih cukup untuk masih. Tapi dari zuhur sampai asar, dari jam 12 sampai jam 3, itu sudah bocor pasti. Kemudian yang ketiga, sholat maghrib menjelang adzan isya, habis itu sholat isya lagi, pembalutnya masih tetap 1 tadi, nggak apa-apa. Ini solusi dari Rasulullah SAW
Boleh seperti itu, boleh juga sholat tetap 5 waktu. Boleh 3 waktu, boleh 5 waktu. Dan dari sinilah sebagian ulama berpendapat orang sakit boleh menjamak sholat. Jadi kalau ditanya, orang sakit jamak sholat dalilnya apa sih? Karena dalam hadis adanya menjamak karena hujan. Nah, maka jawabnya adalah dalilnya hadis tentang istihadah. Sebagian orang apa? Tidak mengetahui dalilnya. Nah, saya kasih tahu nih, dalilnya tentang istihadah. Kemudian beliau mengatakan, wasalisul baul. Adapun orang yang terus-menerus kencing keluar. Wasalisul madhi, dan orang yang terus-menerus keluar madhi. Wal wadi, dan orang yang terus-menerus keluar wadi. Mitluha, hukumnya sama dengan wanita yang mengalami darah rusak. Jadi ada orang yang mudahnya salisul baul. Beberapa menit netes kencingnya, tes. Berapa menit lagi netes lagi, tes. Tanpa bisa ditahan, Pak. Kalau orang normal kan bisa ditahan kan? Wah, saya kebelet di sini, nah, bisa ditahan. Ini orang sakit sehingga nggak bisa ditahan. Ya langsung aja netes, tes, tes, tes. Itu namanya salisul baul. Ada juga yang model salisul baul itu beda-beda. Ada yang modelnya itu kalau ruku tes, kalau berdiri enggak, kalau ruku tes, kalau sujud tes. Itu salisul baul kayak gitu. Maka orang yang mengalami salisul baul, ketika ruku keluar tes tadi, kencingnya tadi, enggak batal sholatnya. Karena kalau batal ya sholatnya rampung-rampung. Dia setiap kali gerak ruku sujud keluar kok. Apakah ruku sujudnya terus kon jempale? Ya malah enggak sah. Ruku ya tetap ruku, sujud ya tetap sujud. Maka bagi yang mengalami salisul baul, kalau ada, caranya sama dengan wanita istihadah tadi. Sebelum sholat ambil kapas, tancapkan di ujung kemaluan, kemudian ditutup dengan celana dalam. Baca kok ya. Ada plaster nggak hangsal, tapi kenceng-kenceng malah susah bukanya. Nah itulah cara, Pak. Ya di karet itu juga boleh, tapi kalau sakit malah jangan pakai karet. Kapas saja sesuai pendapat para ulama ahli fikih. Nah, ulama ahli fikih ini selain mereka membuat teori begini, ini juga sudah melihat prakteknya di kalangan para manusia, sehingga diambil hukum yang paling bagus untuk mereka. Kalau kita kan paling belum mengalami, sehingga punya usulan-usulan tapi nggak pernah praktek sehingga bisa menyusahkan orang. Baik, kita lanjutkan. Terakhir, faslun pasal baru an-nifasu, tentang nifas. Nifas dalam mazhab Syafi'i definisinya adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Perhatikan kata-kata setelah melahirkan. Berarti kalau keluarnya sebelum melahirkan tidak disebut nifas. Maka seorang wanita 1 jam sebelum melahirkan keluar darah, masih wajib sholat? Tidak wajib. Karena darahnya bukan darah nifas. Ini pakai mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi lain lagi. Mereka mengatakan 2 hari sebelum melahirkan itu sudah termasuk darah nifas. Jadi ada orang melahirkan hari Senin, sudah keluar darah hari Ahad, dan darahnya nyambung. Di hari Ahad keluar darah sampai Senin sampai melahirkan, nifas semua itu menurut mazhab Hanafi. Maka kalau orang pakai mazhab Hanafi berarti Ahad Senin nggak sholat. Orang-orang Pakistan, orang-orang India itu pakai mazhabnya Hanafi. Orang Indonesia mazhabnya pakai Syafi'i, berarti dia masih wajib sholat. Saya nggak bisa sholat, sakitnya udah nggak bisa ketahan saya, nggak bisa sholat saya. Ya sudah, kalau memang betul-betul nggak bisa sholat, betul-betul loh ya, nggak bisa sholat, maka nanti sholatnya diganti pas bisa. Masih wajib sholat, tapi nggak bisa sholat, akhirnya keluar bayi. Maka berarti ada utang sholat 1. Nggak ada masalah, utang sholat nggak apa-apa. Karena memang terpaksa nggak bisa. Kalau betul-betul terpaksa nggak bisa, saya nggak pernah ngalami melahirkan, jadi nggak tahu saya. Kalau saya dicerita nih, ini ada orang terpaksa Ustaz, nggak bisa sholat, sakitnya dahsyat. Ya saya percaya saja, aku udah tahu ngalami kok. Kalau saya pernah ngalami, mungkin saya bisa mengatakan, mungkin raiso, ya iso toh. Tapi karena nggak bisa ngalami, gimana lagi? Nah diceritanya gitu ya saya aja lah, mereka yang mengalami. Wallahu a'lam bishawab. Dan tampaknya memang melahirkan
sangat berat sekali sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan birra ummak, thumma ummak, thumma ummak, thumma abak. Kamu berbuat baik sama ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian baru bapakmu. Sampai 3 kali ibu diulang berkali-kali, sampai 3 kali. Para ulama katakan karena ibu mengalami 3 perkara dahsyat nggak dialami oleh bapak. Melahirkan, hamil, menyusui. Dan dulu saya mengira, Allah menyusui kok angel kayak ngopo. Menggarek turu kok angel. Ternyata betul-betul angel. Karena menyusui itu setiap 2 jam bayi nangis minta disusui. Disusui terus, kadang dicakap, lecet. Kemudian disusu terus, akhirnya apa? Sakit, rasanya perih. Nah, kita semua bapak-bapak nggak pernah ngalami susune perih, nggak tahu dincet sama bayi. Nah, jadi ternyata betul-betul memang apa? Berat itu 3 perkara tersebut. Maka itu semua wallahu alam ya, menunjukkan bahwa tampaknya bisa saja seorang wanita mengalami melahirkan, kemudian karena sakit yang dahsyat dia sampai sama sekali tidak bisa melakukan salat. Kalau betul itu terjadi, maka boleh nanti dilakukan pada saat sudah. Dalilnya dalil umum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, beliau mengatakan wa aqallun nifas, adapun minimalnya nifas, lahdzatun adalah sesaat. Jadi keluar darah itu, kalau keluar 1 tetes tok, habis itu kering, ya sudah. Berarti nifasnya ya 1 darah, 1 tetes itu tok. Tapi apakah terjadi atau tidak? Saya nggak ngerti, nggak pernah ngalami. Yang jelas, saya baru tahu bahwa ternyata wanita yang melahirkan secara sesar itu tetap keluar darah. Saya dulu ngira-ngiranya, keluarnya tidak dari tubul, berarti nggak boleh keluar darah dong. Perutnya dibelah. Tapi kata teman saya yang istrinya mengalami sesar, dia katakan tetap keluar darah itu. Nah, maka kadang-kadang hukum-hukum fikih seperti ini, para laki-laki yang nggak pernah mengalami perlu tanya kepada para wanita supaya paham lebih dalam. Saya dulu nggak ngerti kalau menyusui sakit, baru tahu setelah punya istri. Saya dulu nggak tahu kalau orang sesar itu mengeluarkan darah, baru tahu setelah cerita dari teman yang istrinya sesar. Nah, ini semuanya apa? Menunjukkan bahwa kita memang perlu kadang-kadang dalam masalah fikih ini kita langsung tanya kepada yang mengalami. Berikutnya, wa aktsaruhu, adapun maksimalnya nifas adalah sittuna yauman, 60 hari. 60 hari maksudnya gimana? Maksudnya ya sekitar 2 bulan. Sehingga kalau ada orang mengeluarkan darah nifas setelah melahirkan hari ke-61, nah, maka hari ke-61 itu dianggap darah rusak. Tapi hari ke-60 masih dianggap darah nifas. Ini mazhab apa? Syafi'i. Tapi untuk ini saya sarankan tidak pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena para sahabat Nabi SAW semuanya mereka mengatakan bahwa darah nifas maksimal 40 hari. Maka bisa dikatakan bahwa darah nifas 40 hari maksimalnya itu adalah kesepakatan para sahabat Nabi SAW. Nah, susah untuk menyelisih kesepakatan sahabat itu susah. Meskipun kita akui ada pendapat 60 hari ada. Silahkan yang Sunan Tirmidzi nanti dicari dalam Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan sepakat para ulama semuanya bahwa seorang wanita wajib meninggalkan sholat selama 40 hari setelah nifas, kecuali kalau sudah suci sebelum 40 hari. Jadi kalau 30 hari keluar darah, 31 sudah nggak keluar, nah, wajib sholat. Tapi kalau keluar darah sampai 40, wajib tidak sholat. Sepakat para ulama. Fa'idha ra'atid dam ba'dal arba'in. Tapi kalau darahnya masih keluar setelah hari 40, nah baru di sini terjadi perselisihan. Mayoritas ulama mengatakan la tada'us shalah ba'dal arba'in. Tidak boleh meninggalkan salat kalau sudah hari ke-41. Dan itulah pendapat Imam Thawri, Imam Ibn Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Jadi ternyata Imam Syafi'i sendiri termasuk yang memilih pendapat para sahabat Nabi.
yaitu maksimal nifas berapa? 40. Nah, maka di sini panjenengan perlu ngerti. Kadang-kadang mazhab Syafi'i dengan pendapat Imam Syafi'i berbeda. Ini contohnya ini. Jadi pendiri mazhab mengatakan maksimal 40 hari. Tapi pengikut mazhab menetapkan 60 hari. Kok bisa? Ya bisa aja. Memang berbeda antara mazhab Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan seorang manusia biasa, kadang-kadang pendapatnya berubah-ubah, ya. Nah, ketika pendapatnya berbeda, maka ulama pengikut mazhab ini kemudian menilai mana kita yang kita gitu nih. Pendapat pertama, pendapat kedua. Nah, mereka godok pendapatnya Imam Syafi'i ini. Nah, termasuk di sini, termasuk yang mereka godok, akhirnya mereka memutuskan maksimal nifas 60 hari. Maka terus terang deh, saya ulangi lagi untuk ibu-ibu yang mengalami nifas, saya sarankan tidak pakai maksimal mazhab Syafi'i, tapi pakailah maksimal sepakatan para sahabat, dan itu juga yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang berpendapat maksimal 50 hari? Yang berpendapat maksimal 50 hari adalah Hasan Basri. Yang berpendapat maksimal 60 hari adalah Atha bin Abi Rabah dan Sya'bi. Ini nama-nama ulama juga. Tapi tidak setenar ulama-ulama yang tadi Syafi'i dan sebagainya. Kemudian wa ghalibuhu, dan maksimalnya nifas adalah arba'una yauman, 40 hari. Nah, kalau maksimalnya nifas 40 hari, ini malah ada hadisnya yang jelas. Hadisnya istri Nabi Ummu Salamah. Dia mengatakan adalah para wanita nifas di masa Rasulullah SAW. Mereka duduk setelah nifas selama 40 hari. Duduk ini maksudnya tidak sholat. Bukan berarti lingguh terus, bukan ya, kesel lingguh terus. Tapi maksudnya apa? Duduk dari sholat selama 40 hari, yaitu kalau masih keluar darah. Tapi kalau sebelum 40 hari sudah tidak keluar darah, ya tentu saja sudah wajib untuk. Kemudian beliau membahas apa yang haram bagi wanita nifas. Beliau katakan wa yahrumu bihi, dan haram dengan sebab nifas. Ma yahrumu, apa saja yang haram il haidi, dengan sebab haid. Ada berapa tadi yang haram dengan sebab haid? Ada 5. Okay? 1, apa yang haram dengan sebab junub. 2, lewat masjid kalau khawatir ngotori. 3, puasa. 4, talak. 5, bersenang-senangan dengan suami antara pusar sampai lutut. Nah, ini 5 ini semuanya tidak boleh bagi wanita yang mengalami nifas. Kenapa? Karena nifas sama dengan haid dari sisi hukum. Bedanya nifas dengan haid itu adalah dari sisi sifatnya darah. Darah nifas keluarnya sebabnya melahirkan. Darah haid keluarnya sebabnya kesehatan. Jadi Allah membuat wanita ini di dalam tubuhnya sudah diatur kesehatannya. Nah, maka salah satu bukti kesehatannya itu keluar darah haid tersebut. Kalau wanita tidak keluar darah haid, malah kadang-kadang bermasalah. Seperti seorang laki-laki tiba-tiba tidur mimpi basah, itu sudah diatur sama Allah. Karena kalau mani ini terkumpul pada tubuh manusia tanpa keluar, dia tidak akan sehat. Pipis juga begitu. Kita minum, nanti pipisnya akan keluar sendiri. Kenapa? Karena memang sudah diatur kesehatan tubuh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, haid sama dengan apa? Nifas dari sisi hukum. Dan Nabi menyebut haid dengan istilah nifas. Apa itu? Ketika Nabi sedang haji bersama Aisyah, maka Aisyah terlihat menangis. Lalu Nabi ditanya, loh, kenapa kamu menangis? Anufisti? Apakah kamu nifas? Maksudnya, apakah kamu haid? Maka Nabi menyebut haid dengan istilah nifas. Ini menunjukkan bahwa nifas sama haid hukumnya sama, sehingga namanya pun juga sama. Nabi mengatakan, apakah kamu nifas? Maksudnya haid? Tidak usah nangis. Karena haid itu adalah kebiasaan para wanita. Ngapain kamu menangis? Nah, Aisyah menangis wajar. Kenapa? Karena orang-orang sudah bisa melakukan tawaf. Karena dia haid, tidak bisa tawaf. Sehingga orang-orang pulang bawa haji umrah. Saya cuma bawa satu ibadah, haji atau umrah. Karena mau tawaf, tidak bisa tawaf. Akhirnya oleh Nabi ditunggu. Ya sudah,
Orang-orang sudah pada selesai, kamu sekarang keluar dari Mekah untuk cari tanah halal, habis itu ihram, habis itu umrah, sehingga pulang juga punya dua ibadah, ibadah haji dan umrah. Inilah kisah tentang penamaan haid dengan nama nifas, dan dari situ kita ambil hukum berarti haid sama nifas adalah sama. Inilah yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita membahas kitab baru yaitu kitab Shalah, dan ternyata kitab Mahadrimiyah ini sangat-sangat panjang fikih bersucinya. Kali-kali majelis saya nggak ngitung, baru hari ini selesai kitab bersuci. Nggak apa-apa, Pak. Sabar mempelajari fikih harus sabar. Kalau nggak sabar kita akan nggak dapat ilmu. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.